Bayangkan, di tengah hiruk-pikuk dunia modern, gedung pencakar langit yang menjulang, serta gempuran teknologi yang membuat kita semakin jauh dari masa lalu, di beberapa sudut Nusantara, masih ada kerajaan-kerajaan yang hidup, bernafas, dan dijaga dengan penuh kehormatan. Mereka bukan hanya legenda dalam buku sejarah, melainkan nyata, berdiri megah dengan adat istiadat yang masih dijalankan hingga kini. Pertanyaannya, apa saja kerajaan-kerajaan Nusantara yang masih bertahan? Bagaimana mereka bisa hidup berdampingan dengan dunia modern? Dan apa makna keberadaan mereka bagi Indonesia saat ini? Mari kita telusuri bersama dalam sebuah perjalanan menembus waktu, menyingkap rahasia kerajaan-kerajaan Nusantara yang tidak pernah benar-benar hilang. Pertama, Kesultanan Yogyakarta, warisan Mataram Islam yang abadi. Jika ada satu kerajaan yang hingga kini paling dikenal masyarakat luas, maka Kesultanan Yogyakarta adalah jawabannya. Didirikan pada tahun 1755 setelah perjanjian Giyanti yang memecah Mataram Islam, Kesultanan Yogyakarta kini masih menjadi simbol kebudayaan Jawa yang hidup. Di balik pagar keraton yang sakral, Sultan Yogyakarta tidak hanya berperan sebagai pemimpin adat, tapi juga sebagai kepala daerah dengan status khusus. Daerah Istimewa Yogyakarta, gelar Sultan bahkan secara resmi melekat pada jabatan gubernur. Upacara-upacara keraton, seperti sekatan dan grebek maulud, masih rutin dijalankan dengan penuh hikmat. Di balik setiap gamelan yang ditabuh dan setiap tarian sakral yang dipentaskan, tersimpan napas panjang sejarah Jawa. Keraton bukan sekadar bangunan tua. Ia adalah jantung peradaban Jawa yang masih berdetak, tempat di mana adat istiadat, filsafat hidup, hingga kearifan Jawa tetap dijaga, meski arus globalisasi terus bergulir. Kedua, Kasunanan Surakarta, penerus dinasti Mataram yang bertahan. Tak jauh dari Yogyakarta, berdiri pula Kasunanan Surakarta, atau yang dikenal dengan Keraton Solo. Sama-sama lahir dari perjanjian Giyanti, Kasunanan Surakarta memiliki peran besar dalam menjaga tradisi Jawa, terutama seni dan budaya. Walau tidak memiliki kekuasaan politik seperti Yogyakarta, Keraton Solo tetap disegani. Gelar Sri Susuhunan Surakarta masih diakui, dan berbagai ritual adat tetap digelar. Salah satunya adalah tradisi kirap malam satu suro, sebuah ritual sakral untuk menyambut pergantian tahun Jawa, yang hingga kini menarik perhatian ribuan masyarakat dan wisatawan. Keraton Solo adalah bukti bahwa sebuah kerajaan bisa tetap hidup, meski tak lagi berkuasa secara politik, dengan menjaga apa yang menjadi inti keberadaannya: budaya dan spiritualitas Jawa. Ketiga, Kesultanan Cirebon, harmoni Islam dan budaya lokal. Beranjak ke Jawa Barat, berdiri Kesultanan Cirebon yang memiliki sejarah unik. Kerajaan ini dikenal sebagai salah satu pusat penyebaran Islam di tanah Jawa. Yang menarik, Kesultanan Cirebon kini terbagi menjadi 4 keraton, yaitu Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan, dan Keraton Keprabonan. Meskipun terpecah, semuanya tetap menjadi pusat tradisi, spiritualitas, dan kebudayaan. Upacara panjang jimat, misalnya, masih menjadi daya tarik luar biasa setiap tahun. Ritual ini bukan sekadar perayaan, melainkan simbol harmoni antara Islam dan budaya lokal yang sudah berakar ratusan tahun. Kesultanan Cirebon mengajarkan bahwa identitas Nusantara adalah perpaduan antara agama, budaya, dan adat yang justru membuatnya semakin kaya. Keempat, Kesultanan Delhi, jejak kejayaan Melayu di Sumatera Utara. Di Medan, Sumatera Utara, berdiri megah Istana Maimun, lambang kejayaan Kesultanan Delhi. Kerajaan Melayu ini berdiri sejak abad ke-17 dan memainkan peran penting dalam perdagangan di Selat Malaka. Hingga kini, Sultan Delhi masih dihormati sebagai pemimpin adat dan simbol masyarakat Melayu. Walau kekuasaan politiknya telah sirna, pengaruh Kesultanan Delhi tetap terasa, terutama dalam adat istiadat Melayu yang begitu kental di Sumatera Utara. Istana Maimun, dengan arsitekturnya yang memadukan unsur Melayu, Islam, dan Eropa, kini menjadi ikon pariwisata Medan. Tapi lebih dari itu, ia adalah pengingat bahwa kerajaan Melayu pernah berjaya dan hingga kini masih bertahan dalam bentuk simbol budaya. Kelima, Kesultanan Ternate dan Tidore, sang penguasa rempah. Jika berbicara soal Maluku,
tak bisa dilepaskan dari nama besar Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Kedua kerajaan ini bukan hanya saksi sejarah Nusantara, tapi juga menjadi pemain penting dalam perdagangan rempah dunia. Hingga kini, Sultan Ternate dan Sultan Tidore masih berperan sebagai simbol adat dan budaya masyarakat Maluku Utara. Ritual-ritual adat, perayaan keagamaan, hingga upacara pelantikan sultan masih dijalankan dengan penuh penghormatan. Yang menarik, meski sempat bersaing keras di masa lalu, kini Ternate dan Tidore berjalan berdampingan sebagai penjaga warisan budaya Maluku. Keberadaan mereka membuktikan bahwa kerajaan Nusantara tidak hanya eksis di Jawa, tapi juga di timur Indonesia. Keenam, Kesultanan Buton, negeri dengan konstitusi tertua di dunia sedikit ke selatan. Kita menemukan Kesultanan Buton di Sulawesi Tenggara. Yang membuat Buton begitu istimewa adalah adanya konstitusi tertulis bernama Murtabat 7 yang disusun sejak abad ke-16. Bahkan, beberapa ahli menyebutnya sebagai salah satu konstitusi tertua di dunia. Sultan Buton terakhir turun tahta pada 1960-an. Namun kesultanan ini tetap dihidupkan sebagai simbol adat dan kebudayaan masyarakat Buton. Upacara pelantikan sultan baru bahkan masih dilakukan, menandakan bahwa Kesultanan Buton tetap menjadi bagian penting dalam identitas masyarakat Sulawesi Tenggara. Ketujuh, Kesultanan Kutai Kartanegara. Dari kerajaan tertua hingga era IKN. Di Kalimantan Timur, berdiri Kesultanan Kutai Kartanegara yang sering disebut sebagai salah satu kerajaan tertua di Nusantara. Sejarahnya panjang, dimulai dari Kutai Martadipura abad ke-4 hingga Kutai Kartanegara pada abad ke-14. Hingga kini, Sultan Kutai masih dipandang sebagai pemimpin adat, terutama oleh masyarakat Kutai. Upacara adat pra, misalnya, masih rutin digelar dan menjadi magnet wisata budaya yang luar biasa. Menariknya, Kutai Kartanegara kini berada di wilayah calon ibu kota baru Indonesia, IKN Nusantara. Hal ini membuat Kesultanan Kutai semakin relevan, menjadi jembatan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan bangsa. Kedelapan, Kerajaan Klungkung dan Puri-Puri di Bali, penjaga tradisi Hindu Nusantara. Bali mungkin lebih dikenal sebagai pulau wisata dunia. Namun di balik pesonanya, masih berdiri kerajaan-kerajaan kecil yang disebut Puri. Di antara yang paling berpengaruh adalah Kerajaan Klungkung yang dianggap sebagai penerus terakhir Kerajaan Majapahit di Bali. Hingga kini, keluarga kerajaan di Bali masih dihormati. Mereka berperan sebagai penjaga adat dan pemimpin spiritual dalam berbagai upacara Hindu Bali. Upacara Ngabin, Galungan, hingga karya Agung Pancawalikrama. Semuanya masih dijalankan dengan peran besar keluarga kerajaan. Bali membuktikan bahwa kerajaan tidak selalu berarti kekuasaan politik, tapi bisa hidup melalui peran spiritual dan adat yang melekat erat pada masyarakat. Kesembilan, Kesultanan Bulungan, warisan kerajaan di ujung utara Kalimantan. Di ujung utara Kalimantan, berdiri Kesultanan Bulungan. Walau pernah mengalami masa sulit pada era kolonial dan pasca kemerdekaan, Kesultanan ini kini kembali bangkit sebagai simbol budaya masyarakat Kalimantan Utara. Istana Kesultanan Bulungan yang pernah dibakar Belanda kini direkonstruksi menjadi museum sekaligus pusat budaya. Sultan Bulungan masih dihormati sebagai tokoh adat yang menjaga tradisi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Mengapa kerajaan-kerajaan ini masih hidup? Pertanyaannya, bagaimana kerajaan-kerajaan ini bisa tetap hidup hingga kini? Jawabannya sederhana. Karena mereka adalah jiwa dari masyarakat yang mereka pimpin. Kerajaan tidak hanya tentang tahta atau mahkota, tapi tentang identitas, adat, budaya, dan spiritualitas yang tak bisa dihapus waktu. Mereka adalah saksi sejarah yang masih berdiri. Mereka adalah penjaga nilai-nilai luhur yang membuat Indonesia bukan hanya negara, tapi sebuah peradaban besar yang berakar ratusan bahkan ribuan tahun. Kini kita tahu bahwa kerajaan-kerajaan Nusantara tidak pernah benar-benar hilang. Mereka masih hidup, berdampingan dengan dunia modern, menjadi penjaga budaya dan identitas bangsa. Lalu, bagaimana menurutmu? Apakah keberadaan kerajaan-kerajaan ini hanya sekadar simbol masa lalu? Atau justru bisa menjadi inspirasi untuk masa depan Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa, like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa lain tentang sejarah, budaya,
dan keindahan Nusantara. Karena setiap jengkal tanah Indonesia selalu punya cerita, dan cerita itu layak untuk kita jaga, kita dengar, dan kita teruskan.